Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Agustus. Nah, kakak harap adik-adik semua tetap semangat walaupun kita hanya beribadah di rumah. Tetap semangat beribadah dan juga belajar di rumah ya adik-adik. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Nah, judul lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Baik, yang mengaruniakan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari-hari kami Tuhan sertai dan lindungi. Dan pada hari ini kami sekolah minggu akan beribadah kembali. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Dan judul lagu, Saya Mau Ikut Yesus. Mau ikut Yesus.
ayat bulan Agustus. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Amin. Baik adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan khotbah ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang kau berikan pada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan khotbah ini dengan baik dan bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari Bapa. Berkati kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu kembali ya di minggu ini. Khotbah kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Adik-adik bisa membuka kitabnya sama-sama ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah adik-adik, topik hari ini, minggu ini itu tentang hidup sebagai anak-anak terang. Adik-adik tahu nggak anak-anak terang itu apa? Anak-anak terang itu bukan berarti kulitnya putih, bukan. Kalau kayak gitu berarti Kak Tere bukan anak terang dong karena kulitnya coklat. Nggak gitu ya. Terang itu maksudnya gimana ya? Kita itu terlihat terang, kayak kita ngelihat Tuhan Yesus. Adik-adik, memang sih kita belum pernah ngelihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kalau misalnya kita nonton film-filmnya, Tuhan Yesus tuh pasti terlihat bersih, ganteng, terus bercahaya mukanya atau sekelilingnya. Keren banget kan? Itu Tuhan Yesus itu adalah menjadi teladan kita untuk kita lihat, oh itu toh terang. Kita contoh Tuhan Yesus kalau adik-adik mau jadi anak-anak terang. Karena
Tuhan Yesus itu suka sama anak-anak terang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terang. Karena Tuhan Yesus gak suka sama anak-anak gelap. Wah, apa itu anak-anak gelap? Coba, pasti semua ada tahu ya. Gelap, kegelapan. Kegelapan itu punyanya siapa? Punyanya iblis. Tuhan gak temenan sama iblis. Jadi bagaimana kita mau dekat sama Tuhan, kita yang terang, kalau kita sendiri gelap. Kalau sekarang kita gelap, Tuhan Yesus bukan berarti menjauhi kita, bukan berarti Tuhan bermusuhan dengan kita. Tidak. Tuhan Yesus selalu menunggu kita supaya bisa menjadi terang, biar bisa kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan ini di ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa sih terang itu, Kak? Kalau misalnya mau kita samakan dengan kehidupan kita sehari-hari, terang itu yang baik-baik. Seperti Tuhan Yesus melaksanakan yang baik-baik, kayak menolong, rajin belajar, berkata-kata yang baik, juga nggak iseng sama teman, tidak menjahati teman, tidak melawan orang tua, tidak melawan guru. Pokoknya jelek-jelek itu jangan dilakukan. Tapi kita kayak menolong teman, tapi menolongnya jangan kasih contekan. Itu bukan menolong. Itu bukan menolong ya, itu kayak malah menolong iblis sih, nggak suka, nggak mau ya kan. Nah, sebagai anak terang, kita juga harus menjadi teladan karena kita melihat Tuhan. Coba ingat di kitab Kejadian, Tuhan itu menciptakan kita manusia supaya segambar seperti Allah. Berarti kalau Allah kita itu baik, Allah kita itu hebat, Allah kita itu luar biasa. Kalau misalnya kita bercermin nih, kita tuh seperti Tuhan Yesus. Kebaikannya, perilakunya, sikapnya, ucapannya. Tuhan itu mau kita sebagai anak-anak terang itu menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya ada kita nih menjadi contoh teman kita rajin belajar, menolong orang tua, terus juga menolong teman kita yang lain ngelihat, wah baik banget ya dia, itu menjadi seperti baik banget ya dia, pasti Tuhannya kayak gitu juga deh. Kayak kita tuh menjadi contoh, menjadi cerminan atas sikap kita, itu mencerminkan kehebatan Tuhan kita, begitu. Nah, ada 3 cara supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Caranya adalah, pertama, kita harus meneladani sikap, perbuatan, kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan kita, agar kedua nanti itu menjadi contoh untuk orang lain lihat. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan yang ada di sini itu di kehidupan kita sehari-hari. Karena pasti di sini nggak ada dong tentang kejahatan, tapi tentang kebaikan, nih kan? Begitu caranya supaya kita menjadi anak-anak terang. Pasti kita semua mau jadi anak-anak terang kan? Kakak pun pengen menjadi anak-anak terang. Terang itu bisa dimulai dari hatinya. Kalau misalnya anak terang hatinya juga bersih, terus juga dia riang, gembira, suka senyum, gak suka marah-marah, suka menolong, berbuat kebaikan, pasti terpancar di wajahnya. Wah, cantik. Bukan karena make up, bukan karena memang orangnya cantik, tapi karena dari hatinya terpancarkan kecantikannya. Kalau hatinya cantik, mukanya juga cantik, semuanya mulus, katanya terang. Kalau hatinya ganteng, mukanya juga pasti terlihat ganteng. Tapi kalau misalnya kita suka murung, marah-marah, pasti kelihatan nih dari raut wajah kita yang begitu. Emang Tuhan suka kayak gitu? Enggak ya. Jadi mulai dari sekarang, yang masih dalam kegelapan atau kita masih berbuat yang jahat-jahat,
cepatlah berubah menjadi anak-anak terang, karena Tuhan Yesus selalu menunggu kita supaya menjadi bertobat, supaya menjadi anak-anak terang, supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan, begitu. Baik adik-adik, semoga khotbah kali ini adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa menjadi satu dengan Tuhan nanti. Baik, kita berdoa dulu untuk menutupi khotbah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Bapak, karena khotbah hari ini ya Tuhan mengajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak terang, supaya bisa menjadi contoh bagi teman-teman dan lingkungan sekitar kami ya Bapak. Ajari kami ya Tuhan bagaimana caranya, tuntun kami Bapak, sertai kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang yang Engkau suka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami akhiri mendengarkan khotbah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.